Udah nyala. Nah ini otomatis AC-nya nyala. Nah cruise control juga udah ada tombolnya. Jadi ini ya? Iya betul. Ini itu nyala juga tuh lampu itu. Nah udah, yang panasnya keluar, AC-nya ngedorong, angin nanti masuk udah adem. Udah adem ya. Jadi, Mas Imam mobilnya di sini, tapi Mas Imam jalan-jalan ke Sumatera. Sumatera ya. Sumatera lah jauh sekalipun. Mas Imam udah 4 hari nggak manasin mobil, ya udah buka handphone, panasin mobilnya aja. Nyala. Ada indikatornya nyala. Ntar kalau mau matiin, mati sendiri. Tinggal matiin. Tinggal matiin. Iya, udah. Kalau lupa, notif dia. Notif. Kacanya dia kebuka terus belum ditutup aja, dia ngasih tahu. Itu persis kayak yang ada di kereta ya. Mirip persis cara kerjanya dan itu dikasih di sini. Booking fee cukup 5 juta. Cukup 5 juta kita bisa udah bawa tinggal siap kirim di bulan depan. Oke. Kita juga ada bunga 0%-nya juga. Ada 0%. Setahun ya? Setahun dan 2 tahun. Oh, dan 2 tahun ada? Tadinya kan 2 tahun nggak ada. Iya. Sekarang ada 2 tahun. 2 tahun 0%. 0%. Kita juga program yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu bunganya di bawah 3%. Nah itu. Tuh. Biasanya kalau customer nih Mas Alek membandingkan dari satu dealer ke dealer lain, dia bawa hitungan. Mas Alek berani kasih lebih murah nggak? Siap lah. Siap. Tinggal kasih aja. Yang penting apa? Hitungannya jelas ya? Iya. Tilt steering sama teleskopik. Oh gitu. Udah tilt steering juga, tilt dan teleskopik. Naik turun sama maju mundur. Oh iya. Tinggal di set, udah cocok segitu ya udah tinggal kunci. Oke. Kalau yang saya pernah baca nih Mas, dia kan ada garansi. Buyback garansi tuh. Cakep banget. Itu. Dikasih juga di sini. Dikasih. Jadi kalau ragu resale value-nya turun nih ya kan. Wah, jangan ntar 2 tahun pertama mau dijual jadi nyungsep harganya. Hyundai masih hargain 70%. 70% dari harga barunya. Betul. Di tahun ketiga. Kalau tahun kedua berarti dihargainya 80%. Siap. Kalau di tahun pertama nggak suka 9 bulan jual langsung ya udah Hyundai-nya langsung bisa. 90%. Ada garansi seperti itu teman-teman. Jadi garanti. Untuk keluar kota bisa nggak Mas? Oh daerah. Oh jadi kalau teman-teman yang di daerah mau beli gitu? Iya. Bisa. Oke teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Nah, teman-teman tentunya tahu kita sedang ada di mana? Di kandangnya Hyundai dan ada personil baru nih yang bakalan viral sepertinya. Hyundai Stargazer. Yuk kita langsung masuk aja. Halo, ada Mas Alek, apa kabar? Baik. Siap. Tahu kan kalau kita kesini mau ngapain? Tahu. Nah, beliau kemarin video sebelumnya lumayan viral ya Mas? Iya. Luar biasa. Rame ya? Rame. Ioniq 5, kereta, dan penjualan juga luar biasa Mas Alek ya? Dan yang satu lagi itu. Nah, itu yang kita maksud. Langsung aja yuk. Siap. Selamat datang Mas Imam. Siap. Di Hyundai Pancoran. Betul. Siap. Ini dia teman-teman. Nah, ini mobil apa nih Mas? Boleh dijelaskan? Iya, jadi memang sengaja saya ngundang Mas Imam buat kenalin produk baru. Kebetulan mobil ini masih hangat. Masih sangat dari hangat pabrik. Ya? Semalam datang, saya langsung undang Mas Imam buat kenalin kelas LMPV ya. Namanya ini Hyundai Stargazer yang memang lagi rame, lagi viral nih. Betul banget. Betul. Biar bisa langsung lihat, ya udah saya undang aja. Iya. Ini. Tempo lalu ya kita sudah posting juga tuh di IG-nya Tim Channel tentang Stargazer ini. Oh, Stargazer. Iya, yang Mas Alek kirimin. Siap. Itu kan ada harga-harganya, wah menarik banget sebenarnya. Iya. Dan sebenarnya yang konsen saya pribadi gitu. Ini mobil di segmen low MPV ya Mas ya? LMPV. LMPV dengan harga yang sangat bersaing. Kompetitif. Sangat kompetitif. Ya. Namun dengan fitur yang ditawarkan, nanti fitur-fiturnya nanti akan kita kupas tuntas ya Mas ya? Iya, siap. Kurang lebih sama kayak Hyundai Creta ya? Oh iya, mirip.
Ada cruise controlnya, ada apa lagi mas? Blue Link udah ada, lane keeping assist, lane flowing assist, dan lain sebagainya. Hyundai Smart Sense-nya juga udah komplit. Hyundai Smart Sense-nya juga ada. Berarti dia udah sangat pintar ya untuk safety-nya ya. Ya kalau fitur safety itu udah disenyapkan di mobil ini, mau perempuan mau laki-laki bawa mobilnya gampang dan aman. Iya, itu yang karena banyak indikatornya nanti yang ngasih tahu sebelum mobil ini terjadi senggol atau terjadi tabrak. Betul banget, bahkan dia bisa ngasih tindakan ya sebelum ambil terjadi tindakan sesuatu, sebelum terjadi tabrakan. Itu dia, itu yang sangat penting untuk saat ini ya. Iya, ini pinter banget sih, jadi untuk meringankan resiko tersebut dan mengurangi kejadian kecelakaan mungkin di luaran. Betul, emang wajib sih sekarang harus ada kayak gitunya mas. Hampir semua line up-nya ya? Hampir semua line up dikeluarinnya sama Hyundai itu pasti ada. Pasti ada. Ini kita tahu lah Hyundai ini keluarnya kan yang ini dulu kan. Iya, yang tinggi dulu. Yang tinggi. Dan itu dirembetin sekarang ke line up yang ya sekelas LMPV aja udah dapet. Jadi fitur-fitur yang tinggi itu turun ke bawah ya. Betul. Itu yang hebatnya di Hyundai. Betul. Namun Mas Alex, biasa kalau tim channel nih kita mau nanyain harganya dulu nih. Baik. Ini kisarannya atau udah pasti ya Mas harganya? Fix. Udah fix ya? Fix. Dari mulai berapa Mas? Jadi untuk Hyundai Stargazer ini Mas Imam, kita kasih konsumen 4 varian tipe. 4 varian tipe? Yang paling tinggi ini. Ini yang di depan kita ini tipe paling tinggi? Tipe Prime. Siap. Nah Prime sendiri juga ada pilihan warna mau two tone atau yang single tone. Single tone juga? Iya, kebetulan ini kan hitam semua. Jadi ini single tone. Single tone-nya. Kalau yang two tone biasanya di sininya ya? Ada atapnya hitam. Atapnya hitam. Iya, gitu. Kebetulan yang single tone. Untuk harga Prime-nya sendiri itu harganya 307,1 juta. Itu harga paling tingginya? Yang paling tinggi. 307. Kalau mau two tone, Mas Alex saya mau yang two tone nih, misalkan ya udah 307,1 tadi ditambah aja 1,5 juta. Bisa two tone color? Yang two tone color hanya 3 doang warnanya. Merah atap hitam, putih atap hitam, sama silver atap hitam. Silver atap hitam yang mungkin sudah banyak direview oleh teman-teman kita ya. Betul. Nah sengaja ini yang dimasukin nih yang single tone. Yang single tone tapi tipe yang paling tingginya. Iya. Terus juga di tipe Prime itu konsumen selain bisa pilih two tone color atau single tone, konsumen juga bisa milih interior row 2-nya mau yang captain seat atau yang 7 seat. Jadi di kelas LMPV baru ini nawarin varian yang bisa captain seat. Iya, kalau captain seat biasanya ya bisa disupiri. Iya, jadi lebih nyaman lah untuk penumpang baris keduanya ya. Iya. Nah sebenarnya untuk yang ini aja, saya tadi ngintip-ngintip dikit itu bisa diituin ya, jok bagian kedua tuh bisa ditidurin itu ya. Bisa buat senderan sebenarnya. Bisa. Ini yang tipe 7 seater? Ini yang 7 seat. 7 seat? Iya, kalau yang captain seat itu nambah 1 juta. Nambah 1 juta. Luar biasa nih. Itu semua tipe bisa pilihan kayak gitu mas? Trend, style, Prime. Jadi tinggal pilih. Kalau yang two tone baru hanya di Prime aja. Kalau yang tipe paling bawahnya di harga berapa mas? Yang tipe aktif. Aktif ya? Iya, aktif itu dia ada manual, ada matic. Atau IVT. IVT ya? Iya, kalau yang aktif manual, yang tipe paling rendah Mas Imam, itu harganya 243,3. Itu dia. Ini kayaknya bisa jadi termurah itu di kelas low MPV ya, dengan fitur yang ditawarkan pastinya. Ada ya, dengan perbedaan-perbedaan apa saja ya nanti saya bisa jelasin. Nanti kita jelaskan di dalam biasanya nih, menjelaskan fitur dan lain sebagainya teman-teman. Betul. Kalau yang mau kredit mas, ini kan dia belum sepenuhnya launching ya? Betul. Jadi masih pre-launching ya? Betul, cuman kita udah bisa pre-book. Udah bisa pre-booking? Jadi kalau buat konsumen yang dalam waktu dekat ini mau buru-buru, ada kebutuhan, sebulan kita udah kirim mobil. Sebulan? Iya. Jadi kalau umpamanya beli sekarang nih, saya beli, bulan depan udah bisa dikirim? Paling lama banget akhir Agustus, kita udah kirim. Itu dia teman-teman, jadi nggak usah inden-indenan ya. Cuman beda cerita ya Mas Imam, kalau ternyata nanti pas launching, ini kan nanti dikenalin lagi di Gias. Di Gias ya, muncul. Bisa 2 bulanan. Tapi kalau untuk sekarang ya dicepetin lah ya. Iya, karena antriannya belum banyak. Belum banyak. Kan tahu sendiri. NX 5 aja sekarang antri udah kayak apa? Kemarin NX 5, aduh itu sebenarnya kalau dapet semua luar biasa ya. Luar biasa banget. Itu kalau nggak salah NX 5 kita sampai
ditonton berapa itu, hampir 1 hampir juta. 1 juta, dan memang detail banget, dan emang seperti itu mobilnya, canggih banget. Nah itu paling kalau untuk teman-teman yang memang sekiranya mau cepat atau mau buru-buru, booking fee cukup 5 juta. Cukup 5 juta kita bisa udah bawa tinggal ini. siap kirim di bulan depan. Tinggal balik lagi tadi pertanyaan Mas Imam. Kita menerima pembiayaan atau kredit, kita juga menerima pembelian dengan tunai. Kalau untuk pembiayaan sendiri ada beberapa paket yang bisa kami tawarkan. Boleh Mas. Biasanya kalau di LMPV ini DP-nya yang rendah nih, ya kan, yang DP minim. Kalau untuk yang tipe aktif ini, itu DP-nya 28 juta. 28 juta? Iya, 28 juta. Dapat Stargazer loh. Angsurannya itu 5,1 per bulan. 5,1 dikali 5 tahun? 5 tahun. Murah teman-teman. Itu yang tipe rendahnya ya. Tipe rendahnya ya kan? Iya. Siap. Atau kalau mau pakai bunga rendah juga bisa. Bisa. Cuman DP-nya memang ada yang, kalau untuk bunga rendah sendiri bisa Mas, mungkin sebutkan. Itu TDP-nya 73,2 juta. Oh, sedang lah segitu mah. Iya, angsurannya jauh lebih turun jadi 4,0. 4 juta? 4 juta 052. 4 juta 52.000. Iya. Ush. Kalinya 59 kali aja. 59 kali? Bukan 60, karena 60 kan ya? Di TDP udah masuk. Udah masuk. Luar biasa nih teman-teman. Buruan. Pokoknya kalau teman-teman nanti ketika dia booking fee itu kan diproses masuk antrian. Betul. Nah, kalau yang mau kredit berarti kan pelunasannya itu setelah setelah nanti ya? Oh, pelunasan kami nanti approval dulu dari pihak bank atau leasing. Dulu. Setelah approval, keluar nomor rangka nomor mesin, konsumen tinggal lunas DP. Siap. Jadi kalau udah approve baru masukin DP totalnya. Yang menarik lagi Mas Imam, ini kan mobil baru nih. Pasti banyak nanya programnya gimana. Yang jelas kita ada kerjasama dengan beberapa aplikasi. Ya, dengan beberapa aplikasi, pelunasan via aplikasi. Itu diskon dia dapat bisa sampai 3 juta. Jadi, padahal ini masih baru, belum ada diskonnya. Ada diskonnya 3 juta. Tapi nanti bisa dapat. Bisa dapat ya. Iya. Tinggal ngikutin arahan saya mau pakai pelunasan lewat aplikasi itu atau tidak. Itu dia teman. Kalau menurut kita sih, kalau teman-teman sumpamanya sudah nunggu mobil ini dan suka, itu cepet-cepetan aja deh. Karena kita tahu sendiri Hyundai itu yang Ioniq sekarang lagi rame antri terus soalnya. Mau Palisade, mau Ioniq 5. Siap. Ya kan? Gitu. Kecuali yang kereta udah bisa langsung dapet ya. Kereta cepet kok. Cepat, sebulan. Hampir rata-rata ready. Nggak kurang sebulan. Nggak nyampe sebulan. Lunas hari ini, minggu depan kirim. Itu yang kereta ya. Tambahan lagi Mas Imam. Tambahan lagi apa Mas? Tadi bicara kredit, ada Alek udah sebutkan yang masalah DP minim, ada juga yang bunga rendahnya juga. Nah, ini juga penting. Sekarang kita udah kerjasama juga sama BCA. Jadi buat teman-teman yang prioritas di Bank BCA, mau pakai BCA juga bisa. Bahkan kita juga ada bunga 0%-nya juga. Ada 0%? Setahun ya? Setahun dan 2 tahun. Oh, dan 2 tahun ada? Tadinya kan 2 tahun nggak ada. Iya. Sekarang ada 2 tahun. 2 tahun 0%? 0%. Gitu, tinggal nanti cek berapa simulasinya sih. Nah, itu gitu. dia. Dengan DP berapa nanti kontak aja. Nah, yang bunga ringan itu kalau mobil baru teman-teman itu bener-bener ringan. Itu di bawah 5% ya bunganya ya? Betul. Jadi kalau bunga 0% Mas Imam, yang di 0% kan adalah sisa hutang. Sisa hutangnya. Iya, tetap di awal konsumen harus bayar admin, ada asuransi dan angsuran pertama. Tapi pastinya lebih ringan lah dibandingkan yang ada bunganya. Iya, bahkan kita juga program yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu bunganya di bawah 3%. Nah, itu kalau konsumen mau yang bunganya rendah nih ya kan, nah itu masih bisa kita hitungin, tinggal nanti hitungannya Alek kasih, tinggal pilih deh mana yang cocok gitu. Biasanya kalau customer nih Mas Alek membandingkan dari satu dealer ke dealer lain, dia bawa hitungan, Mas Alek berani kasih lebih murah nggak? Siap lah. Siap. Tinggal kasih aja, yang penting apa? Hitungannya jelas ya? Iya, yang penting konsepnya konsumen terbuka. Mas Alek saya dapat hitungan sekian nih dari dealer lain. Siap. Nah, Mas Alek bisa nggak murahin? Nah, kalau memang itu saya mampu murahin, pasti saya ambil. Itu dia. Kalau nggak mampu, ya tinggal angkat tangan. Iya. Yang jelas Pancoran penjualan terbaik nomor 1 di tahun 2021. Nomor 1 Indonesia dong. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Ada dealernya nggak segini ya padahal. Maksudnya bukan yang terbesar. Tapi dalam penjualan number 1. Tapi salesnya banyak. Iya. Berarti strikernya banyak ya. Iya. Pokoknya datang aja atau hubungin Mas Alek. Nomornya masih sama nggak Mas? Iya, masih sama. Salam kenal, saya Alex Permana dari Hyundai Pancoran. Buat teman-teman yang mau hubungin saya bisa langsung di 0851 5771 9886. Siap. Itu dia teman-teman. Nah, dengan harga yang segitu, apakah layak dimiliki mobil? Wah, ini
kalau kita kasih prediksi Mas, mohon maaf nih ya, ini subjektif saya lah. Iya. Ini bakalan jadi mobil, salah satu mobil terlaris di tahun ini. Ah, itu karena depan saya aja kali. Kagak, beneran Mas. Apa yang ditawarkan, itu melebihi harga yang tercantum gitu. Kalau menurut saya ya. Dia ya kita tahu lah yang kereta itu fiturnya luar biasa banget. Nanti kita cobain juga ya, maksudnya Mas Alex mohon dijelaskan gitu. Jadi tambahan Stargazer itu yang sangat menjual nanti dengan perbandingan kompetitornya. Satu adalah tampilan depannya futuristik. Sangat futuristik. Jadi mobil ini mungkin kalau menurut saya dengan DRL-nya manjang, terus tambahan lagi dengan aksen grillnya, itu yang memang jadi gacoannya Stargazer nanti. Tampilan tuh sangat penting karena yang dijual sama Hyundai saat ini di Stargazer itu lebih ke tampilan yang futuristik. Memang ada beberapa yang bilang lampunya mirip si A, mirip si B. Itu kan memang konsep mobil punya masing-masing. Nah, di luar itu juga fitur keamanan yang di depan yang dia kasih, kayak dia FCA itu kan kalau sebelum nabrak dia bisa ngerem sendiri ya. Nah, itu juga udah komplit. Jadi itu otomatis itu udah otomatis berjalan ya. Betul. Nggak perlu diaktifkan kan? Kayak gitu-gitu. Jadi kalau mau ini ngerem sendiri gitu ya. Secara otomatis. Jadi ngurangi resiko tabrak depan. Iya, betul. Apalagi di malam hari, kadang kan kita nggak tahu nih truk yang nggak ada lampunya itu yang itu ini banget kan? Iya, betul. Riskan banget. Betul. Kadang kita nggak ngelihat, tiba-tiba deket dia bisa ngerem sendiri gitu ya. Remind dulu. Bunyi dulu. Tapi kalau dipaksa mau nabrak ya udah dia ngerem sendiri. Tapi jangan dicobain ya. Kalau mau coba mungkin nyundi test drive kali. Ke display-nya. Nah, selain DRL-nya di depan, nanti ada lagi di DRL-nya yang belakang itu. Itu lebih gagah. Nah, ini kita lihat tampilan depannya juga sangat gagah. Dia ground clearance-nya lumayan tinggi ya, Mas ya. Dia ground clearance-nya itu memang nggak paling tinggi di kelasnya. Nggak paling tinggi. Dia punya ground clearance itu 195 mm. Memang sengaja Mas Imam, dia nggak bikin yang paling tinggi karena si Hyundai Stargazer itu maunya kan wheelbase dia paling panjang di antara yang lain. Siap. Plus ditambah ground clearance nggak begitu tinggi. Akhirnya mungkin kita dari samping nih Mas. Oh boleh. Biar kelihatan panjangnya ya. Boleh. Jadi ground clearance-nya dia sengaja dibuat setinggi 195 mm yang ini, biar si mobil itu tidak limbung. Ditambah alasan yang masuk akal. Ya, ditambah wheelbase dia dari sumbu roda depan ke belakang itu yang paling panjang di kelasnya. Jadi dibanding yang expander dan lain-lain. Jadi body roll-nya nyaman. Ngebuat dia lebih nyaman yang pastinya ya. Iya. Terus yang saya suka juga ini sebenarnya di ini nih. Ini peleknya cakep banget sih. Iya, memang ada yang sebagian ada yang bilang kurang karena ringnya pakai 16 ya. 16. Cuman seenggaknya ini kalau ring 16 dia kasih ban lebih tebal, pastinya lebih empuk. Pastinya lebih empuk teman-teman. Iya. Dan motifnya sih yang cakep. Ya, motifnya yang cakep. Ada alasan juga kenapa dia, kalau menurut saya lagi ya, kenapa dia nggak terlalu gede gitu kan? Itu kan menyangkut kenyamanan. Betul. Hampir semua merek kok. Iya. Bannya dibikin tebal tuh biar. Itu kita juga kan ringnya cuma kecil. Cuman dia bannya tinggi. Sama yang kita bahas Santa Fe. Yang dari sebelumnya ring 19, 18 kan tujuannya buat menjaga dia tambah empuk. Betul, tambah empuk, nyaman dan lain sebagainya. Yang penting motif peleknya sih keren. Terus dari sisi samping Mas Imam, ini penting juga. Dia landai. Jadi aerodinamis dia, ngebelah anginnya lebih enak. Sama kalau diperhatiin pilar A-nya itu jauh ke depan. Betul. Yang membuat mesinnya jadinya rada makanya kap mesinnya kecil. Taman akhirnya nanti si legroom-nya di row 2 dan row 3 itu jadi lebih panjang. Mungkin kita langsung aja kali Mas, masuk ke dalam. Boleh, silakan. Atau kita mau nyobain fitur kuncinya tuh. Oh iya, dia juga bisa remote engine start. Saya ambil kuncinya dulu. Boleh Mas. Nah, ini dia teman-teman. Jadi dia bisa pakai remote engine start. Iya. Nyala-nyala Mas. Dikunci dulu ya? Kuncinya yang atas 2 kali, yang cepat. Nah. Udah nyala. Nah, ini otomatis AC-nya nyala. Oh, otomatis AC-nya nyala. Namun ketika Mas deketin dia langsung nyambut. Si spionnya tadi ketutup. Nah, Mas deketin, jadi si sistem kunci gini udah tinggal masuk kantong aja. Iya. Nah, kalau dia kejemur nih Mas Imam di luar, kan suka panas tuh kabinnya. Boleh keluarin lagi kuncinya Mas Imam.
Mas Imam buka aja satu jendelanya pakai remote. Nih, klik yang ini aja. Nah, ditahan. Ditahan? Iya, biar sirkulasi udaranya dia keluar. Oh, itu nyala juga tuh lampu itu. Nah, udah, yang panasnya keluar, AC-nya ngedorong, angin, nanti masuk udah adem. Udah adem ya. Gitu. Cuman ini kalau posisi Mas Imam lihat mobil ya. Iya. Tapi kalau Mas Imam lagi jauh ya, ntar laptopnya hilang. Tapi dia tetap ngunci kan? Tetap ngunci. Tetap ngunci kan? Cuman karena Mas Imam tadi udah deket, dia kan langsung ngebuka. Coba Mas Alek pegang yang rada jauh. Ini masih kebuka. Ini udah kebuka ya? Iya. Kunci Mas, masih. Oh, masih kunci. Ya, masih kunci dia. Itu kebuka. Di safety-nya ya? Kalau ditutup mati. Oh, jadi walaupun dia tetap ini harus ada di dalam. Nyalain sendiri, tapi kita tetap harus ngontak ulang. Dari dalam. Dari dalam. Cuman tujuannya untuk mendinginkan kabin. Kabin aja. Biar nggak panas Mas Imam. Betul. Dan apa namanya? Jadi simple, kita nggak usah manasin mesin lagi, kan udah tinggal jalan. Betul. Itu dia. Betul. Ini juga dia udah keyless ya Mas ya? Iya, udah keyless. Pakai sensor nggak keylessnya? Dipencet Mas Imam. Dipencet ya? Iya. Nah itu ngunci. Oh iya, dia masih ditekan ya? Iya, dipencet. Mau lihat dalamnya Mas Imam? Kita langsung ke dalam. Oke. Yuk. Ya. Nah, kita sudah ada di dalam kabin dari Hyundai Stargazer. Hyundai Stargazer ya, sebutannya Mas ya? Iya. Bukan Stargazer ya? Bukan Stargazer. Stargazer. Gak Inggris lah Stargazer. Stargazer juga boleh lah. Iya, Stargazer Hyundai. Oke, ini wah gila sih. Keren. Maksudnya berbeda dengan yang lain lah, minimal kan, di kelas yang sama gitu. Iya. Terus udah dilapis kulit. Nah, ini yang saya suka teman-teman. Teman-teman kita lihat sendiri, ini kulitnya bukan kulit kaleng-kaleng loh. Iya. Ini kulitnya bagus banget. Di door trim juga udah disematkan kulit. Udah disematkan kulit juga di sini. Bagian-bagian tangannya. Nah, yang itu betul. Empuk loh. Iya. Jadi soft touch ya. Walaupun di sini belum. Di sini masih hard plastik. Hard plastik tapi worth it lah. Iya. Dengan harga segitu kan. Pada umumnya kan rata-rata hampir sama lah. LMPV itu. Siap. Boleh nyalain Mas Imam mungkin? Kita sambil nyalain nggak apa-apa nih? Di dalam ruangan ya? Aman. Mau ngasih tahu bahwa si MID-nya itu juga dia udah nggak pakai jarum Mas Imam. Oh, jadi full digital? Full digital. Kita lihat LCD ya. lah. Jadi biasanya kalau gini tuh kita tekan sekali dulu ya Mas ya? Sekali lagi. lagi. Yang respon baru di pencet. Nah, tampilannya. Cakep loh tampilannya. Ada drive mode-nya juga. Hah? Ada drive mode-nya. Kayak Palisade. Oke, ini kita ini dulu Mas. Iya. Matiin dulu ini. Takut masuk hak cipta. Iya, kecilin aja. Kecilin aja ya. Siap. Ini kuncinya teman-teman cukup di sini aja nih. Jadi seperti ini tampilannya. Ini keren banget sih. Layout di layoutnya, MID-nya. Terus ini ada lampu. Ini bukan pasangan kan? Ini ambient light. Ambient light memang hanya warnanya biru aja Mas Imam. Cuman ini manjang dari sisi sini nyambung ke sini. Sini juga ada. Ini juga ada nih ambient light juga nih. Iya. Sisi kanan juga sama. Siap. Itu full. Yang menarik ya itu dia. Sekarang udah nggak pakai jarum lagi. Terus drive mode-nya juga udah ada Mas Imam. Jadi sama kayak halnya kereta Palisade NX 5, ada 4 drive mode yang nanti Mas Imam bisa pakai. Adanya di sini Mas Imam. Ya, ada drive mode teman-teman. Tinggal di sini tombol, nanti keluarnya di MID ya. Tuh, ada normal, pencet lagi, sport, smart. Jadi memang standar dari Hyundai itu semuanya sudah dilengkapi dengan drive mode ya Mas? Iya, karena kan gaya kendara orang beda-beda. Betul. Ada yang mau irit ban bakar. Kalau yang mau irit apa Mas? Eco. Kalau macet biasa pakai di smart. Jadi dia menyesuaikan ya. Kalau di Eco itu Mas Imam konsumsi bahan bakar dia terbaik ya. Mas Imam stabil di 1-2 bar, kecepatan di tol 90-120 itu bisa nyampe 1:16. Sampai 1:18. Itu Eco Drive. Kalau sport atau macet Mas Imam mungkin bisa nyampe 1:14. Siap. Gitu. Nah, bentar Mas. Ini kan ini udah joknya ini memang lega ya. Ini saya mentokin ke belakang. Oh, mentokin ke belakang. Coba ya. Coba kita sesuaikan. Memang masih manual sih Mas Imam. Iya. Belum ada elektrik ya. Wajar. Kereta juga sama. Tambah harga kalau gitu kan. Iya. Ada ininya. Nah, ini ketinggiannya pun bisa diatur ya kita ya. Oh iya, bisa dipompa. Ini dipompa teman-teman. Ketinggiannya biar visibilitasnya enak.
ini turun. Enggak sih sebenarnya. Cuman ini makanya dia kalau di legroom, headroom kita tuh unggul. Unggul ya. Walaupun banyak yang bilang mobil ini nggak sepanjang Expander. Betul. Tapi mobil ini wheelbase paling panjang dan paling lebar. Siap. Nanti di row 3, row 2 nih nanti kita coba duduk. Siap. Itu lega. Nih, coba. Ini apa perasaan saya aja ya? Apa kurang tinggi ya? Iya, coba tinggiin lagi. Ini kayak sedan kalau kayak gini kan? Iya, bener. Nah, segini sedang lah. Nah, setirnya sendiri udah tilt steering sama teleskopik. Oh gitu, udah tilt steering juga, tilt dan teleskopik. Naik turun sama maju mundur. Oh iya. Tinggal di set, udah cocok segitu ya udah tinggal kunci. Siap. Udah. Dan setirnya mirip, hampir mirip sama kereta ya, atau mirip ini? Bahkan palisade baru nanti kayak gini. Oh siap. Saya jadi bocorin. Apa kan? Iya. Kisi-kisi doang. Iya. Udah kulit. Udah kulit. Dan dia udah punya fitur cruise control, lane keeping assist sama lane keeping assist. Oke, ini di sini teman-teman. Ya, cara kerjanya kayak biasa. Jadi Mas Imam harus stabil di jalurnya. Kalau Mas Imam melipir kanan kiri, maka si setir ini akan ambil tindakan dia ngelurusin lagi. Oh, bisa lurus sendiri atau memberi peringatan ya? Betul. Ini kok enteng banget, Mas? Emang dia enteng. udah elektrik, power steering juga. Betul. Dan ini kan kita nggak berangkat gap, ini keren enteng banget, lihat. Iya. Wah, cakep sih. Nah, terus juga untuk di setir ini juga ada steering switch standar lah ya. Buat yang lain-lainnya. Nah, cruise control juga udah ada tombolnya. Jadi ini ya. Iya, betul. Ini untuk cruise control. Kondisi cruise control tidak terpenuhi ya, karena kita diem. Harus gede dulu. Iya, harus gede dan dalam ada minimal batas kecepatan nggak untuk aktifin cruise controlnya? Di 20-40 lah. Oh ya. Baru jadi dia bisa kerja. Nah, terus juga si Stargazer ini udah ada Triptonic juga masih. Nah, ini dia nih. Jadi mode sport. Ya kayak pada shift lah ya. Shift ya. Memang pada shift di sini kan nggak ada. Tapi jadi di sini dikasih. Kalau kita boleh saya injak rem, masuk ke D, terus sampai ke paling bawah. Iya. Oh, belum paling bawah ya? Dah, paling bawah. Lagi. N ini. D, baru ke kanan. Udah, nih, turun gigi, naik gigi. Tuh. Oh iya. Karena dia nggak jalan, dia nggak naik juga. Jadi ini kita walaupun bukan mundur ya. Tadi sih lagi berhenti di R soalnya masih. Siap. Coba dimajuin lagi ke D, hilang dia. Masih ada. Harusnya hilang. Oh, ini mungkin dia ketika jalan nanti hilang sendiri. Betul. Jadi, yang jelas ini juga kamera mundur udah sinkron. Tadi Mas Imam masuk ke R kan. Nah, dia fitur safety ngasih bunyi. Terus juga ada garis ini juga ngikutin. Oh. Ngikutin ya? Kiri mau ke kanan. Ini luar biasa loh. Iya, jadi si ibu-ibu kalau mau parkir pun gampang. Bukan ibu-ibu aja, Mas, saya juga. Saya juga bakalan gampang, bakalan enak gitu kan untuk mengoperasikan mobil ini. Gitu. Siap, kita kepil lagi aja ya. Oke, teman-teman. Ya, aman. Terus lagi ada lagi, Mas. Ini yang unik nih. Ini nih. Di kelas LMPV dikasih wireless charging. Wireless charging. Iya. Jadi hanya ada tipe apa aja yang ada ginian? Yang di tipe Prime yang ini sama yang Style. Oh, tipe Prime yang di bawah Style. 300 juta udah ada giniannya. Udah. Ngecas handphone tinggal taruh aja sini, dan dia ada pori-porinya itu ngeluarin AC dingin. Jadi wireless chargingnya dia handphonenya nggak panas. Oke. Nah, cuma kenapa nggak respon? Karena handphone saya belum support. ganti. Kayaknya handphone saya juga belum deh. Kalau udah support taruh aja. Taruh. Karena ini juga dia belum support. Jadi mohon maaf teman-teman. Coba gede. Injak rem. Oh iya. Belum support ya? Belum support. Maaf saudara-saudara, nggak apa-apa lah. Jadi di fitur ini udah dikasih, di mobil ini udah dikasih wireless charging. Jadi nggak panas ya. Iya. Ada pori-pori udara, AC-nya. Makanya ini ada logonya nih. Dia ngecas apa enggak nanti dilihatnya dari sini. Oh gitu. Terus ini USB buat apa? Ini bukan buat ngecas Mas Imam. Buat nyetel musik, segala macam. Nah, ini USB dan sisanya dikasih power outlet. Nah, itu bisa buat ngecas tuh. Tinggal ada tambahan ya. Adapternya. Betul. Oke. Nah, banyak yang nanya AC-nya kok gini gitu. Tapi keren kok kalau menurut saya mah. Iya, ini touchscreen juga.
Tuh. Cuman dia naik kipas turun kipasnya diklik gini. Tapi enak keren loh. Dan dia udah auto. Iya. Auto ini ya. Auto suhunya ya. Iya, terus arah semburnya. Tuh. Ini udah touch juga. Oke. Dari luar apa dari dalam gitu ya? Iya. Di sini ruang simpannya banyak Mas Imam. Ini naruh barang di sini bisa. Di sini juga ada. Oh, di sini ada. Oh, ini bisa masuk. Oh, ini nggak usah takut masuk ke mesin ya? Nggak usah, aman kok ini. Aman ya. 1, 2, ini itu 3. Ini itu lagi 4. Oh, banyak. Oh, di sini juga ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Buat naruh apa aja. Bahkan di row 2 sini nih, belakang nanti ada meja buat naruh laptop. Di sini. Mau sambil ngerjain tugas mungkin. Oh, ini nih. Iya. Nanti itu bisa. Nih, bro. Ini kuat berapa kilo? Di kompetitor belum ada nih. Maksimal 3 kilo. 3 kilo. Laptop lah. Iya, laptop bisa. Kalau TV nggak bisa. Iya. Terus di sini Mas Imam ada cup holder juga. Dan dia udah dikasih ambient light. Wah, jadi buat naruh botol. Tapi kalau naruh barang yang lebih besar, ini copot aja. Oh iya. Ini lebih besar. Lebih besar. Armrestnya udah kulit. Udah kulit dan lega banget. Lumayan. Bener ini lega banget. Ya setengah liter lah beras lah taruh sini. Buat masak. Mateng nggak ntar Mas? Enggak. Oke, Mas Alek, ini menarik banget sebenarnya fitur-fiturnya. Tapi saya mau nanya dulu nih Mas. Kekhawatiran kebanyakan orang kita ya, itu di after salesnya. Oh, jadi, bicara setelah beli. Iya, jadi after sales dari mobil ini gimana Mas Alek? Setiap pembelian apapun mobil Hyundai, terutama ini, konsumen nanti kan servisnya itu nggak setahun 2 kali Mas Imam. Siap. Setahun cuma sekali aja, setahun atau per 15.000 kilo. Oke. Pas servis pertama itu di 1.000 kilo kan hanya pengecekan. Oke. Itu masih free semua. Free semua. Dan tahun pertama, 2, 3, 4 itu ada ganti parts kayak oli, filter oli, busi dan lain-lain yang semua ada di buku servis. Siap. Itu free 4 tahun. Free 4 tahun. Ganti parts sama biaya jasanya bahkan 5 tahun. Ganti part? Iya. Itu bahkan 5 tahun? Part 4 tahun. Oh, part 4 tahun? Free jasanya 5 tahun. Nanti bayar servisnya itu pas tahun kelima. Ada biaya yang dikeluarin oleh konsumen. Jadi selama 4 tahun itu bener-bener free banget ya? Kecuali ban mungkin kalau bocor-bocor itu pemakaian ya. Ganti oli dan lain sebagainya, teman-teman tinggal datang aja ke dealer terdekat ya. Betul. Dimanapun. Walaupun belinya di sini, terus servisnya mau di Makassar, mau di Medan sekalipun, yang penting ada Hyundai resmi aja. Oke, jadi bisa ke situ, tinggal bawa buku servis, bawa STNK, udah bisa langsung servis gratis. Betul. Terus juga setiap pembelian Hyundai Stargazer, konsumen dapat asuransi jiwa. Asuransi jiwa memang bukan asuransi mobil ya, beda. Asuransi jiwa itu di tahun pertama. Di tahun ya, pertama. Memang saya mau jelasinnya kurang enak, cuman amit-amit ternyata terjadi cacat atau apa, itu bisa diklaim. Bisa diklaim. Asuransi jiwa yang 6 atau 7 orang penumpang yang ada di dalam mobil. Oh, jadi bukan hanya yang punyanya? Bukan hanya yang punya? Semua yang ada di mobil aja. Oh, gitu. Jika terjadi sesuatu ya? Yang memang kecelakaan karena di jalan. Siap. Nah, terus selain after sale tadi kayak oli, service rutin, terus ada asuransi jiwa yang dikasih free juga. Siap. Tanpa keluar biaya. Oke. Sama dia ada free direct juga kan. Free direct? Iya, kalau Mas Imam butuh bantuan habis bensin, pecah ban, bingung nih, kan mau hubungin siapa, kan kebetulan juga ini udah ada Bluelink. Iya, ini Bluelink nih. Jadi udah dia bisa terkoneksi terintegrasi sama handphone, sama ke call center. Ini kita cuman ini belum aktif. Oh, karena belum teraktif ke jadi kalau misalkan ada perempuan bawa mobil habis bensin atau misalkan bannya bocor, nggak usah bingung ngubungin salesnya. Klik aja ini diklik, ini terus cara kerjanya handphonenya mati nih misalkan. Nanti ada telepon masuk dari call center. Betul dengan Mas Alek. Oh iya Bu, betul. Mas Alek butuh bantuan apa? Oh, saya butuh ban saya bocor, saya nggak bisa ganti ban. Oke, dikirim bantuan segera ya. Lokasinya udah terdeteksi ya? Tahu lokasi kita ada di mana. Itu dia. Karena mobil ini udah ditanam provider. Siap. Berarti persis sama kayak kereta? Mirip persis. Siap. Sama. Dan itu bisa connect sama handphone ya. Connect sama handphone. Bisa nyalain mesin. Matiin mesin. Bisa nyalain mesin dari handphone? Iya. Walaupun kita dari jauh. Bahkan kalau yang tadi Mas Imam coba lewat remote, itu kan nyalain mesinnya kan ada jaraknya, 10-15 meter. Kalau Bluelink mah yang penting dapat sinyal. Jadi, Mas Imam mobilnya di sini,
Tapi Mas Imam jalan-jalan ke Sumatera. Sumatera ya. Sumatera lah jauh sekalipun. Mas Imam udah 4 hari nggak manasin mobil, ya udah buka handphone, panasin mobilnya aja. Nyala. Ada indikatornya nyala. Ntar kalau mau matiin, mati sendiri. Tinggal matiin. Tinggal matiin. Iya, udah. Kalau lupa. Notif dia. Notif. Kacanya dia kebuka terus belum ditutup aja, dia ngasih tahu. Itu persis kayak yang ada di kereta ya. Mirip persis cara kerjanya dan itu dikasih di sini. Dan ini tipe apa aja yang dapat ini? Tipe rendah pun dikasih. Oh, siap. Tipe trend, style, prime yang harganya 260-an tuh dikasih. Jadi bagi teman-teman mungkin yang punya usaha rental juga, wah, ini harganya kan seharga itu kan, masuklah. Betul banget Mas Imam. Harusnya sih kita nanti bakal main ke rental ya, karena mobilnya itu kan dia tahu posisinya di mana. Jadi banyak yang salah paham gini Mas Imam. Ini cuma ada GPS, ini lebih dari GPS. Bahkan kita bisa lihat geraknya mobil di mana, kecepatan yang dia pakai itu berapa. Kecepatannya? Iya. Bahkan kalau Mas Imam colong mobilnya bawa kabur, saya kontak Mas Imam nggak bisa, ya udah nggak usah repot-repot, saya matiin aja lewat handphone. Nanti pas Imam nyampe di pom bensin atau rest area, Mas Imam matiin, udah nggak bisa nyala lagi. Paling Mas Imam tinggalin tuh mobil ya kan, karena pasti ada polisi yang saya hubungi buat nyamperin mobil itu. Nah buat teman-teman rental nih ya kan, itu harusnya sih cocok. Itu sangat ini banget. Apalagi ini kan udah 7 seat kan. 7 seater, nggak perlu takut lagi mobil kemana-mana ya kan. Ini ada fitur-fitur kayak gitunya luar biasa sih. Banget. Ini yang nggak ada di kompetitor saya atau di merek lain. Nggak ada Mas. Saya yakin. Kita pastikan nggak ada. Nah, terus ada juga yang nanya, berarti kalau ada provider di dalam mobilnya, berarti itu dia ada ini dong ya, ada yang harus dibayar dong internetnya. Iya. Dan itu masih free 3 tahun. Oh, free 3 tahun ya? Iya. Itu yang memang itu akan jadi bahan pertimbangan teman-teman nanti buat pilih si Stargazer ini. Artinya mobil MPV tapi teknologi juga nggak kalah jadul. Betul, bukan jadul lagi, malah lebih modern. Jadi memang ya seharusnya yang lain juga udah sebenarnya hal kayak gini kan ini sebenarnya mesti ada lah ya. Iya. Buat antisipasi mobil teknologi ya, teknologi ya. Betul. Terus yang fitur safety-nya juga bukan hanya namanya Hyundai Smart Safety. Smart Sense ya. Iya, nggak cuma Hyundai Smart Sense aja. Ada kenyamanan dan keamanan yang diberikan dan bukan kemudahan. Siap. Terus airbag-nya juga ini yang menarik. Airbag ada 6. Ada 6 loh. Iya. Ada 6. Ada 6 loh. Ini juga nggak dimiliki oleh merek lain kan? Iya. Memang di sini speaker masih standar 6 speaker. Kalau di kereta udah kasih Bose kan. Ya, tapi wajar lah. Buat upgrade juga nggak masalah. Spion udah ini belum auto dimming sih, cuman udah ngurangin buat yang nembak, walaupun itu manual. Iya, ini segini juga udah cukup lah. Iya, betul. Oke, kalau yang saya pernah baca nih Mas, dia kan ada garansi, buyback garansi tuh. Cakep banget. Itu. Dikasih juga di sini. Jadi kalau ragu, resale value-nya turun nih, ya kan? Wah, jangan ntar 2 tahun pertama mau dijual jadi nyungsep harganya. Hyundai masih hargain 70%. 70% dari harga barunya? Betul, di tahun ketiga. Kalau tahun kedua berarti dihargainya 80%. Siap. Kalau di tahun pertama, nggak suka, 9 bulan jual langsung, ya udah dihargain langsung 90%. Ada garansi seperti itu teman-teman. Jadi baik garansi. Nggak usah, kalau saya mah udah nggak usah khawatir lagi tentang after sales-nya. Iya. Dealer udah mulai banyak. Buyback garansinya. Betul. Waduh. Dealer udah mulai banyak, pabrik udah ada, dan ini CKD. Komponen lokalnya 50%. 50%. Jadi artinya nggak usah bingung partnya susah apa enggak. Kalau di video kita yang lalu Mas, saya kan naruhin judul nih, Made in Indonesia. Itu sebenarnya bener nggak? Sebetulnya Made in Indonesia itu kan artinya dibuat di Indonesia. Ya bener ya kan? Betul, cuman memang bukan buatan orang Indonesia. Jadi bukan brandnya orang Indonesia. Harus membedakan ya, Made in Indonesia dan buatan Indonesia. Makanya kan di jam tangan nih ada Swiss made, ada Japan movement dan segala macam. Sama kayak di laptop. Betul. Saya punya laptop MacBook tapi made in Cina. Betul. Padahal itu kan produk Amerika. Tinggal kita ngedukasi aja. Betul. Artinya dari made in Indonesia itu apa? Yang jelas mau di apapun itu bahasanya Mas Imam, dengan bukannya pabrik di Cikarang itu kan juga jadi sumber pekerjaan banyak orang juga dong. Ratusan puluhan ribu. Dan bahkan itu nanti bakal ekspor ke negara tetangga loh. Yang kita bikin, artinya itu jadi kebanggaan sih menurut saya. Made in Indonesia. Iya, orang kita yang bikin dijual ke luar. Termasuk Termasuk Anik 5?
ke Arab, kemana itu diekspor ke sana. Oke Mas Selek, ini Iya. sangat luar biasa. Nanti mungkin ada video kelanjutannya kali ya, test drive nih ya. Oh boleh. Boleh nanti ya. Boleh. Kalau udah ada ya. Boleh. Jadi teman-teman kalau mesen sekarang langsung aja. Hubungin. Untuk keluar kota bisa nggak Mas? Oh daerah. Daerah. Oh jadi kalau teman-teman yang di daerah mau beli gitu, Iya. bisa. 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 Tinggal nanti mau di daerah mana aja, tinggal kontak aja. Nanti mau serah terimanya di mana. Oke. Saya kalau misalnya ternyata mau serah terimanya di daerah juga, berarti nanti saya ada teman yang di Hyundai sana, saya bisa bantu. Mas Alex, saya mau pakai harga plat Jakarta aja, misalkan plat B. Oke. Yang jelas pasti bisa. Siap. Dan itu dijamin sampai jadi STNK. Artinya teman-teman yang lihat video ini kalau ada minat, ya udah nanti saya bantu kok buat prosesnya. Nanti mau jadinya kemana-mana itu belakangan lah. Itu Penting dia saya teman-teman. Jadi nggak mempermudah usah khawatir. Kemarin juga kan yang beli orang Semarang kan? Ioniq 5. Ioniq 5. Iya. Dari video kita yang lalu ya. Bener. Siapa namanya Pak? Saya nggak bisa sebut. Oh, nggak bisa sebut. Pasti katanya. Makasih banyak. Jelas ada lah orang Semarang itu. Siap, siap. Kita coba rasain bangku keduanya kali Mas sebentar. Iya, Yuk. itu yang penting soalnya. Nah, ini dia teman-teman. Ini istimewanya. Iya. Jadi gini Mas, ini saya ke atas dulu nih sebentar. Jadi ada yang memang apa namanya? Double yang blower. beranggapan ya. Jadi punya Stargazer tuh katanya bukan double blower. Oh iya. Ah. Yang benar itu adalah yang khusus tipe paling rendah, yang tipe aktif maksimal. Aktif doang ya, ini aktif doang Dia nih. nggak ada pendinginnya. Walaupun Oke. ada fisiknya yang double blower kayak gini, dia nggak ada pendingin. Cuman ngalirin udara aja. Dari depan sana. Betul. Jadi dinginnya hanya dari depan. Oke. Tapi kalau ternyata yang dibeli tipe Trend, Style, Prime, ini keluar AC dingin. ini bener double blower berarti ya? Double blower. Oke. Kalau yang tipe Fix rendah berarti, itu Mas. Hexos lah sebutnya. Siap, siap, gitu. Dan itu pasti dingin sampai ke belakang. Nih, yang saya kagum lagi nih. Ini banyak kagumnya sebenarnya saya nih. Ini joknya kulitnya, aduh, cakep Iya. banget loh. Ini juga masih kulit juga, dot trimnya. Kulit nih. Ini kayak mohon maaf kalau di merek sebelah nih di mobil yang bukan harga segini, Iya. dapat kulit kayak gini. Ini kan bagus banget ini. Iya, ini armrestnya juga ada. Nah ini walaupun mungkin pesennya bukan kapten seat, tapi Iya. ini juga ada kapten seat. semi ya. Semi kapten seat. Dan ini kokoh nggak letoy. Kokoh. Tegak dia. Tuh sampai baris ke belakang juga. Akses mau masuk juga gampang masih Mam. Gampang. Kalau mau masuk itu Tinggal. nih saya coba praktekin. Oh Iya, ditutup dulu. tutupnya gimana? Oh gini aja. Oh, siap. Udah, Oh iya. tinggal naikin. Naik. Hup. Udah. Udah. Ini karena dia maju banget sih. Iya. Mundur banget tadi. Tapi masih sangat lega. Gimana Mas Alex? Lega banget. Masih mentok loh itu. Ini. Masih. Udah sip segini. Ini row 3. Row 3-nya. Iya, saya 174 Siap. tingginya. Kurang rebah mungkin. Rebahin lagi aja. Tuh. Oh. Masih bisa nyender masih. Masih Mam. bisa nyender dan nih good Ini job. masih enak, nih Good sender. job, Kalau Hyundai. tegak kan gini. Nah, ini tegak. Ini masih ada spare 3 jari. Siap. Tapi kalau nyender ya lumayan sih. Iya, jadi yang row 3 juga dia bisa ini ya. Bisa belakangin lagi ya. Bisa. Ini udah rebah banget nih saya settingnya. Oh, Udah. iya, berapa banget nih. Terus di sini ada cup holder. Mm-mm. Di sini nih. Mm-mm. Terus di sini juga ada Di power. footage aja. Ada power outlet. Ya? Oke, 12 Nah, di volt. belakang ini buat ya tinggal tambahin adapter udah bisa ngecas. Iya. AC support dari row 2. Gitu. Ini juga cakep nih ininya. Maksudnya Iya. bukan abu-abu tapi terang gitu abu-abunya. Lebih kasih ke cerah. cerah. Betul. Karena dia kan udah ininya udah gelap ya. Cakep. Tinggal keluarnya deh. Keluar Mas. Nah, dari situ juga bisa ya langsung dia ya. Bisa. Nah, Udah dorong Oke. aja. Dia balik lagi. ini juga bahannya bukan bahan ini loh. Maksudnya tebel dan kokoh ini. Iya. Oke Mas, kita coba lihat lampu belakangnya. Iya. Nah, ini mungkin yang banyak orang kurang. Ya, ini sih selera sih ya Mas ya sebenarnya. Iya. Tapi ada banyak argumen gitu ya. Betul. Ini katanya kurang oke lah, kurang apalah gitu Iya. kan. Tapi itu balik lagi teman-teman selera lah. Iya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau menurut saya sendiri, segini tampilannya oke lah, Bagus sih. bagus gitu. Jadi serasi. Banyak refresh sih kalau dia kelas Iya. MPV. Artinya ini terutama ini nih horizontalnya dia H-shape namanya kita sebutnya. Bukan Has- bukan A-shape ya. Hasep. H-shape.
H Hyundai. Oh, siap. Hyundai. Nah, itu kan dia kalau gelap ini pasti Iya. cakep. Dan ini kan diselarasin dengan lampu Yang di depan. DRL depan kan. Iya. Jadi memang satu aliran gitu. Betul. Lampu rem yang ini. Nah, kalau ngeremnya nyala. Ini nyala 2 ya. Betul. Jadi kalau mati 1 bahaya juga ini. Kurang bagus maksudnya. Iya. Namanya yang seneng ini Mas Imam. Gerigi-gerigi ini. Iya sih. Dia Ya. juga bagus. Seton-seton kecil, terus Hyundai Stargazer-nya sama dia udah ada kamera mundur kan. Oke, ada kamera mundurnya. Ada. Ya pasti ada lah ya Mas ya. Terus sensor parkir tuh cakep modelnya. Ada 3 dan dia Iya. rata. Rata, sewarna body juga. Terus ininya juga dia ada semi crossover gitu ya. Betul. Ya, Betul. jadi Biar kelihatan lebih gagah. Lebih gagah. Terus juga memang ada yang disayangkan ya ini nggak ada rear defogger. Nah ini dia nih, rear Tuh. defoggernya nggak ada ya. Iya. Mungkin bisa lah di-upgrade nanti. Banyak nanti yang kalau facelift ya masih Wah, banyak udah perubahannya pastilah. lagi nanti. Orang Memang kalau baru-baru kan biasanya kayak gitu Mas Imam. Iya. Kasih Segini standar aja dulu udah lah, cakep yang banget. penting fitur safety-nya ada dulu. Ini udah komplit banget loh. Teknologi ya kan, sama tampilan seger gitu. Dan Siap. dia kalau mau lihat nih Boleh. di dalamnya. Ini Pakai sih belum kebuka otomatis, cuman tombolnya udah elektrik. Oh pakai elektrik ya? Iya. Bukan ongkel lagi ya? Nah, dia ini kalau elektrik. dibuka ini jadi lampunya nggak ngikut jadi Oh iya X. ya. Oh kacanya lepas nih. Iya. Ini nggak ada ininya kan? Frameless. Frameless ya betul. Iya. Nah ini untuk si apa ruang Itu ininya selek bu? Bukan. bukan. Oh, ya udah. Saya emang ada cuman dia belum WA Ya saya. sih nggak masalah lah. Takutnya kan nungguin gitu. Enggak. Nah ini dia teman-teman yang tadi posisi seat ketiga, baris ketiga ya, Iya. row ketiga itu ini rebah banget ya. Bisa. Jadi kita tuh, jadi ini banyak adjustmentnya nih, Iya. sampai 1, 2 Oh ada levelnya. levelnya. Iya benar. Ketegakannya dia ada levelingnya lagi. Levelingnya nih sampai dia ngerebah banget ya. Iya. Oke. Kalau bawa koper ya paling tinggal gini kali ya kalau bawa koper. Iya, tinggal gini aja Udah. udah. Gini. Masih nyaman kok. Tapi ya Anak kecil. tegak. Nah, Nah, kalau kita lipat, iya. nah ini rata lantai. Iya, betul. Ini dia teman-teman. Jadi memang benar-benar mobil ini Ini kalau mau ruang simpannya banyak. lega dan banyak. Di sini juga masih ada. Ini ruang simpan juga. Betul. Nih keunggulan dari keluarnya terakhiran Mas. Jadi dia tuh melengkapi kekurangan-kekurangan merek lain. Apa tuh? Ya maksudnya kalau kayak gini yang lebih lega, terus Oh, fitur-fiturnya iya. ini dia Betul. tambah-tambahin. Tinggal kalau mau Penyempurnaan bawa, lah ya. Kalau yang mau bawa sepeda misalkan. Iya. Ini tinggal lipat lagi. Tinggal lipat. Rata juga dia. Oh, ini bisa buat kasur ini. Rata. Hah? Iya bisa jadi camper van ya. Oh. Mungkin ini rata banget kan, tinggal dikasih bantal lah di situ. Yang jelas ini sih bisa didudukin aman. Iya bisa tiduran juga nih. Iya, Tapi tinggal janganlah kalau kasih tiduran. kasur. Kurang safety lah ya. Iya, kali aja teman-teman nanya nih fleksibel apa enggak, rata apa enggak. Nah, kan teman-teman udah lihat sendiri. Dari sini ke sana, dari sampai baris kedua rata. Betul. Oke, Mas Alek. Udah semua ya yang kita bahas. Ban serep Ban serepnya di mana? bukanya dari sini. Nih, tinggal dibuka. Oh iya di sini ya. Pakai ini ya. Tuh, kuncinya. Kuncinya. Terus nanti ban serepnya ada di dalam. Banyak yang nanya ban serepnya sama nggak kayak yang di luar? Dia pakai kaleng. Kaleng ya. Iya, sama kayak peleknya sih Active. Siap. Ah, Oh ah. aktif nanti intinya kaleng. Active pakai kaleng, Kaleng. ditutup dop dan dia ringnya 15. Ring 15. Iya. Ini ring Ring 16. 16. Betul. Jadi sama ya Sama. buletan. Udah gitu rapi detail-detailnya nih kayak ada Oke. tutupan-tutupan begini. Siap. Oke, Mas Alek. Siap. Kita tutup lagi. Oke, teman-teman. Jadi kita udah lumayan detail lah ngupas tentang fiturnya, Ya. tentang apanya? Teknologinya, keamanannya. Yang penting ini, kita jamin ini unggul kita. Unggul ya. Legroom, Legroom, headroom. headroom, kelegaan di dalam kabinnya itu mungkin ini salah satu yang paling lega ya. Ya karena dia pilar A itu dia maju ke depan sama dashboard dia pasti ikut maju ke Siap. depan. Nah, saya penasaran juga nih, Mas. Ini kan maju ke depan nih, saya mau ngeliat ini nih. Boleh? Boleh. Nah, ini dia teman-teman. Nih. Oke. Ini ruang mesinnya sih Hyundai Stargazer.
ruang mesinnya cukup gede ya ternyata ya. Gede. Walaupun ininya kecil, cuman dia ngambil rada ke sana ya. Betul. Ada masuk dikit. Dan Jadi, ini mesinnya sama yang dipakai sama kereta. kereta. Iya. Oke. Dia bermesin 1500 cc, bukan turbo. Bukan turbo. Terus tenaga dia, saya bisa klaim di kelasnya dia ya, itu terbesar. Dia punya power itu 115 PS. 115 PS. Iya. Sama dia punya torsi 144 Nm. Oke. Expander, Avanza masih belum sampai segitu. Kita aja masih di bawah itu. Oh iya. Itu LSUV itu kan. Iya. Nah, terus pencapaian dia dari 0 ke 100 km per jam dari titik 0 itu butuh 11 detik masih Mam. Wih. Buat nyampe di 100 km per jam. Oke, dengan transmisi CVT-nya ya. Iya. IVT. yang Unggulnya pakai IVT rantai itu. ya. Jadi dia lebih responsif, tenaganya lebih cepat dialirkan. Berapa percepatan, Mas? 6 percepatan. 6 percepatan. Yang kompetitor masih 5 percepatan. 5, kalau yang masih konvensional kan 4 malah. Iya. Oh iya. Matic konvensional kan masih 4 percepatan. Nah, ini 6. Peredam juga. Yang manualnya 5 ya berarti ya? Masih tetap 5 ya? Iya. Betul. Oke. Bungkus. Bungkus. Iya. Terakhir Mas Alek. Iya. Bagi teman-teman yang masih ragu buat meminang mobil yang saya rasa ini mobil unggul lah dibandingkan yang lain. Boleh disampaikan Mas yang jadi masih ragu. Buat teman-teman yang memang sekiranya tertarik, Siap. boleh langsung kontak saya. Apa yang bisa saya tawarkan di sana adalah hampir rata-rata orang yang senang Hyundai saat ini memang yang belum pernah pakai Hyundai. Betul. Maksud saya gini Mas Imam, kalau memang temen udah seneng, ya udah tinggal info saya mau tawarin test drive-nya dulu. Siap. Minimal teman-teman juga bisa cobain langsung kayak apa sih rasa bawahnya nih Hyundai. Karena kapan bisa ada test drive-nya nih? Paling 2 sampai 3 hari lagi juga udah ada. Ada ya? Oke. Iya, ini aja display udah masuk. Ketika video ini tayang, besokannya udah ada berarti nih. Iya, nanti Mas saya undang lagi ya. Oke, kita siap. cobain di tol aja tuh, kayak gimana betul. rasanya. Nah, itu yang bisa saya kasih masukan, minimal cobain dulu. Ternyata kalau memang mobilnya nggak suka atau ternyata nggak enak dipakai ya wes. Iya. Nanti nggak bakalan memaksa ya Mas Alek. Iya. Karena kan juga tugas saya kan memperkenalkan produk ini kan. Sekarang mah Hyundai itu bukan orang nggak ngeliat lagi merek Hyundai, enggak gitu Mas sekarang. Iya. Hyundai. Gitu sekarang. Iya. Keren makanya tadi saya sampaikan Hyundai itu dulu punya cerita yang memang kurang bagus. Cuman 2 tahun belakangan ini kita dari line up-nya udah mulai bagus. Ini balik sama dia. Iya, kan semenjak ATPM itu Hyundai Koreanya ya. Prinsipal Koreanya udah masuk ke kita dan pegang alih semuanya. Dealer udah mulai banyak. Betul. Bahkan di mall aja udah ada dealer Hyundai. Saya kemarin diundang. Oh, diundang ya? Tapi jadi kesini ya Mas Imam. Alhamdulillah Mas Imam. Makasih loh. Iyalah. Ya semoga hubungan kita masih terus berjalan dengan baik. Amin. Sekarang Hyundai udah punya, ini kepercayaan orang udah semakin meningkat dan mobilnya udah ditunggu. Maksudnya tuh biasanya kan mobil baru tuh biasa. Kalau Hyundai ditunggu, Hyundai ngeluarin apa lagi ya? Iya. Termasuk saya loh. Maksudnya ini kan pengalaman saya sendiri ya. Iya. Wah, Hyundai keren pasti kan. Iya. Gitu. Wah, mobil listriknya. Karena tampangnya tuh lebih seger semua. Betul. Line up yang dia keluarin termasuk kereta, Ioniq 5. Betul. Nanti juga ada Palisade lagi yang baru. Kereta Ioniq 5 termasuk ini saya yakin sih bakalan sukses juga. Iya. Amin. Itu aja teman-teman. Terus ikuti Tim Channel. Jangan lupa kalau suka langsung aja kontak Mas Alek, nomornya di video dan di deskripsi. Siap. Punya YouTube nggak Mas? Nggak ada. Nanti buat Mas. Iya bisa. Like, share dan subscribe. Makasih banyak. Iya, sama-sama Mas Imam. Sukses. Sukses juga buat Tim Channel. Amin.